Semua orang mungkin sepakat kalau berdusta adalah salah satu perbuatan yang sangat tercela. Bukan hanya saja tercela dalam pandangan manusia, tapi juga tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan memperoleh balasan berupa surga. Serta melarang perbuatan dusta, karena kedustaan itu akan membawa pada kejahatan dan kejahatan akan memperoleh balasan berupa neraka. Dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Sahih Bukhari nomor 5629. Walaupun Islam mengajarkan untuk bersikap jujur dan menjauhi dusta, ada beberapa macam dusta yang tidak dianggap dosa. Yaitu kebohongan seseorang yang dimaksudkan untuk mendamaikan manusia lainnya, kebohongan dalam peperangan, dan kebohongan suami terhadap istri atau sebaliknya untuk kebaikan hidup dalam rumah tangga. Dari ibunya Ummu Kulsum binti Uqbah ia berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong, seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan antara manusia. Ia mengatakan suatu perkataan bohong, namun ia tidak bermaksud dengan perkataan itu kecuali untuk mendamaikan. Seorang laki-laki yang berbohong dalam peperangan, dan seorang laki-laki yang berbohong kepada istri atau istri yang berbohong kepada suami untuk kebaikan. Sunan Abu Daud nomor 4275. Dari Asma binti Yazid bahwa dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Kemudian beliau bersabda, wahai sekalian manusia, apa yang mendorong kalian ikut-ikutan berdusta sebagaimana anai-anai berebut ke api? Setiap perbuatan dusta akan dicatat atas anak Adam, kecuali 3 hal. Seorang suami yang berbohong kepada istrinya supaya istrinya ridho, atau seseorang yang berdusta dalam rangka strategi perang dan seseorang yang berbohong di antara kedua belah pihak dari kaum muslimin untuk mendamaikan keduanya. Musnad Ahmad nomor 26289. Agama Islam melarang perbuatan dusta, demikian juga dengan agama Kristen. Tuhan berfirman dalam Bible Perjanjian Lama, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Imamat pasal 19 ayat 11. Walaupun agama Kristen melarang berbohong dan berdusta, ada beberapa macam bohong dan dusta yang tidak dianggap dosa. Yaitu dustanya seseorang yang dengan dustanya tersebut kebenaran Tuhan semakin melimpah. Atau dustanya seseorang dengan maksud memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana sabda Paulus pada ayat-ayat berikut. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Roma pasal 3 ayat 7. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Filipi pasal 1 ayat 18. Oleh karena sabda Paulus dalam Bible inilah, para penginjil Kristen tidak segan-segan menyisipkan ayat-ayat gubahannya sendiri ke dalam Injil Kristen. Seperti menyisipkan ajaran Platonis sebagai pembukaan Injil Yohanes.
menyisipkan ayat-ayat yang berisi perumpamaan dengan mengatasnamakan Yesus di akhir pasal 18 dari Injil Matius. Menyisipkan mitos penebusan dewa-dewa Yunani dalam kitab 1 Petrus. Menyisipkan ayat-ayat penutup dalam Injil Markus, dan banyak lainnya. Selain itu, dusta dan kebohongan juga sudah menjadi budaya bagi para penginjil hari ini dalam menyebarkan agama Kristen. Misalnya mereka sering membuat pengakuan dusta bahwa dulu dirinya seorang kiai, ustadz, atau habib. Ada juga yang mengatakan bahwa dirinya anak atau cucu seorang kiai, anak atau cucu seorang ustadz. Menampilkan diri seperti seorang muslim dengan berpakaian gamis dalam menyebarkan agama Kristen. Mereka juga kerap membayar seseorang untuk berpura-pura sakit untuk kemudian pura-pura disembuhkan oleh pastor atau pendeta dalam sebuah acara kebaktian. Tetapi dari sekian banyak dusta dan kebohongan kafir Kristen tersebut, ada dusta mereka yang sangat berat dosanya, dosa tak terampuni, yaitu dusta mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mengatakan Tuhan itu tiga dan mengatakan Yesus adalah anak Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan seperti itu. Oleh karena agama Kristen menghalalkan dusta jika dengan dusta itu membuat kebenaran Tuhan semakin melimpah, dan menghalalkan dusta dalam memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apapun yang kita baca dalam Injil Kristen mungkin saja itu adalah bagian dari dusta tersebut. Seperti matinya Yesus di kayu salib, Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, Yesus mati untuk menebus dosa, dan lain-lain. Jika telah diketahui bahwa agama Kristen menghalalkan dusta jika dengan dusta itu membuat kebenaran Tuhan semakin melimpah, dan menghalalkan dusta dalam memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masihkah Anda percaya dengan klaim kafir Kristen bahwa mereka telah dijamin masuk sorga? Atau masihkah Anda percaya bahwa dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dosa akan ditebus? Dengan melihat banyaknya praktek dusta kafir Kristen pemuja Yesus dalam menyebarkan agama, itu adalah bukti bahwa kami umat Islam tidak sedang gagal paham dalam memahami sabda Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 7 dan Filipi pasal 1 ayat 18. Jadi jangan kalian katakan kami gagal paham ya.